Assalamualaikum, selamat malam Sobat Yobiyosi semuanya dimanapun kalian berada. Tidak lupa senantiasa saya doakan semoga hari-hari kita, hari-hari teman semuanya senantiasa menyenangkan. Oke, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu saudara kita yang menanyakan tentang dia punya indukan sudah gendong telur, tapi telurnya itu ada dua warna, ada yang kuning dan hijau. Dan yang kuning itu katanya pada rontok. Tolong bang dijelaskan bagaimana itu, maksudnya dia minta dijelaskan kenapa bisa seperti itu. Oke, akan saya bahas tentang itu. Simak terus videonya sampai habis supaya teman-teman semua bisa mengerti dan bisa memahami. Jadi akan saya bahas tentang itu tadi, dan nanti akan saya bahas juga sekalian tentang perawatannya. Jadi misalkan pakai wadah seperti ini perawatannya seperti apa, pakai wadah seperti itu perawatannya seperti apa, sekalian saja nanti saya jelaskan supaya ya untuk referensi buat teman-teman semua bagaimana cara memperlakukan indukan lobster yang sedang gendong telur. Mari kita mulai. Indukan yang bertelur terus telurnya itu ada dua warna, itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Jadi begini, telur lobster itu seperti yang kita ketahui, buat teman-teman yang belum tahu silahkan simak saja video saya yang judulnya oranye adalah warna telur yang paling aman untuk dikarantinakan. Nah, simak saja di situ, jadi warna-warna telurnya ada di situ penjelasannya. Nah, untuk pertanyaan yang teman kita yang ini tadi, yang telurnya ada dua warna, itu sebenarnya wajar. Jadi 1 minggu pertama itu kan warna telurnya itu kuning pucat. Nah, setelah kuning pucat itu nanti kira-kira 1 minggu lagi itu warnanya akan berubah menjadi hijau. Nah, pas perpindahan warna dari kuning pucat ke hijau itu kan nggak bisa serta-merta dalam artian 1 jam warna telurnya berubah semua jadi hijau, kan tidak. Itu ada tahapan-tahapan, maksudnya yang paling tua dia akan maksudnya apa itu segera menjadi hijau, tapi kan ada beberapa yang belum menjadi hijau gitu loh. Nah, terus untuk telur yang rontok itu alami itu dalam artian begini, si lobster itu dia setiap hari indukannya itu dia akan memilah telurnya sendiri, yang menurut indukan si lobster itu apabila telur itu mati atau dalam artiannya itu kopong atau gabuk lah kalau orang Jawa, itu akan dibuang sendiri sama si induknya. Memang seperti itu. Cuma kalau yang dibuang itu terlalu banyak, yang dirontokkan itu terlalu banyak, ya itu perlu diantisipasi. Itu berarti perawatan kita itu kurang maksimal, dalam artian mengkondisikan si lobster yang sedang gendong telur itu, pengondisian kita itu kurang maksimal. Mungkin si induknya agak stres atau gimana, itu yang intinya perawatan kita, pengondisian kita pada si indukan lobster yang sedang bertelur itu kurang maksimal, yang menyebabkan si indukan lobster itu stres, yang akhirnya telurnya sebagian dirontokkan. Walaupun ada juga yang alami, tapi kalau alami itu tidak terlalu banyak. Maksudnya begini, perpindahan dari warna kuning ke hijau itu seharusnya terjadi kurang lebih antara 1-2 hari sudah berubah semua. Tapi bila sampai 2 hari itu telurnya
yang berubah hijau itu tidak lebih dari separuh, itu berarti yang kuning itu telurnya mati, makanya dirontokkan. Nah, oleh sebab itu setelah ini nanti akan saya tunjukkan atau saya kasih cara bagaimana mengantisipasi supaya kejadian seperti itu tidak terjadi. Oke, ini akan saya carikan beberapa alat atau beberapa media yang biasa saya gunakan untuk merawat indukan lobster yang sedang gendong telur, dan nanti di antara media satu dan media satunya lagi itu caranya secara teknis itu agak berbeda, cuman secara substansial itu sebenarnya sama. Nah, ini adalah akuarium. Tapi akuarium ini dulu saya buat itu memang khusus untuk indukan lobster yang sedang gendong telur. Jadi intinya begini, ini kan dari kaca, terus ini dari keramik. Nah, ini kan keramik ya, ini kaca. Nah, di keramik ini saya lubangi. Ini fungsinya indukan lobster yang di sini itu setiap 2 hari sekali itu saya kasih air baru. Nah, sebagian air terbuang dari sini. Nah, ketinggian air ini itu antara 2 sampai 3 kali lipatnya si lobster. Kalau dia posisi biasa gitu, maksudnya dari badannya si lobster ketika dia berjalan itu ketinggiannya 2 sampai 3 kali lipatnya si lobster yang sedang gendong telur itu. Nah, ini kita kasih air setiap 2 hari sekali. Jadi airnya kan selevel ini. Begitu ada air masuk kan langsung terbuang, dengan harapan sebagian air kotor terbuang. Tapi ini jangan setiap hari loh ya. Kalau setiap hari kurang bagus juga. Yang ideal itu ya 2 sampai 3 hari sekali. Itu fungsinya supaya ada pergantian air, ada kotoran yang terbuang, terus ada air baru yang masuk gitu. Tapi apa itu persentase air yang masuk itu jangan lebih dari setengahnya jumlah air. Misalkan ini segini, ini sebanyak 3 ember, berarti yang dimasukkan itu cuma 1 ember saja, supaya 2/3-nya itu masih air lama. Apa teorinya seperti itu. Terus jangan lupa kalau lobster yang sedang gendong telur itu dikasih rumah seperti ini. Ini fungsinya supaya dia tidak stres, karena lobster itu kan hewan yang dia itu sensitif terhadap cahaya. Jadi kalau dia terang terus, misalkan ini ditaruh di apa gitu ya, kan nggak ada tutupnya ini. Dia terang kan dia pasti, kalau nggak ada rumahnya loh, dia kan pasti di pojok gitu. Dia seperti ngumpet gitu. Tapi kalau ada rumahnya ini, dia pasti sembunyinya di sini, dia tidak begitu stres. Terus fungsinya juga ini, lobster itu apa karakternya ketika dia gendong telur itu pasti dia cari memunculkan badannya ke atas, misalkan berdiri kayak gini ya. Nah, terus kaki renang yang ditempeli telur itu dia ngipas gitu. Itu saya nggak paham juga fungsinya apa, tapi memang kebiasaannya seperti itu. Nah, analisa saya, dia seperti itu mengipas-ngipaskan kaki renang yang untuk ditempeli telur itu ya, supaya telurnya itu dapat asupan oksigen. Itu asumsi saya. Nah, kalau dia seperti itu, maksudnya melakukan itu, dia agak berdiri, kebiasaan di pojok terus mengipas-ngipaskan kaki renangnya itu, dia kan seolah-olah mencari kadar oksigen yang lebih besar gitu loh. Kan kadar oksigen itu kan di permukaan yang paling besar, yang di bawah kan sedikit kadar oksigennya. Sementara lobster itu kan hidupnya atau aktivitasnya itu di dasar gitu loh. Jadi untuk meminimalisir lobster tidak stres dan si telurnya itu dapat asupan oksigen, nah seperti itu caranya. Kasih rumah ini untuk tempat sembunyi, dan dia biasanya juga untuk tempat dia
merangkak ke atas itu. Dia biasanya nangkring di sini kalau malam itu, mengipas-ngipaskan kaki renangnya yang ditempeli telur-telurnya itu. Nah, kalau wadahnya seperti ini, perawatannya seperti itu. Terus ada lagi yang kalau tidak bisa seperti ini ya. Kalau tidak ada seperti ini dan juga tidak pakai aerator, itu ketinggian airnya maksimal 2 kali lipat badan si lobster ketinggiannya itu. Terus 2 sampai 3 hari sekali, maksudnya paling cepat 2 hari, paling lama juga 3 hari itu dikasih air. Nah, kan air nambah tapi kan nggak bisa keluar lah, itu disedot pakai selang timbangannya Pak Tukang itu. Nah, untuk prakteknya seperti itu bisa lihat di video saya yang judulnya perawatan indukan bertelur di dalam box. Di situ ada penjelasannya bagaimana cara menyedot airnya itu atau memberi air dan mengurangi airnya, ada di video itu. Dan jangan lupa, ini sekalian saja saya tambahkan, waktu mengkarantinakan di hari pertama, waktu kita sortir di hari pertama itu, sebelum air di kolam pemijahan itu dikuras, itu sisakan beberapa itu untuk persiapan ngarantinanya si lobster itu pakai air kolam yang lama. Walaupun kolamnya airnya keruh nggak apa-apa. Nah, nanti kan 2 hari dikasih tambahan itu kan nanti keruhnya pasti terbuang gitu loh. Jadi usahakan atau seharusnya gitu, kalau mengkarantinakan lobster yang bertelur, yang pas hari pertama kita masukkan ke box karantina ini, itu pakai air lama, pakai air kolam, jangan pakai air baru. Terus ini ada lagi media yang biasa saya gunakan untuk perawatan indukan yang bertelur. Jadi pakai seperti ini. Ini bahasanya kalau di tempat saya itu ada yang mengatakan wakul, ada yang mengatakan ceting gitu. Nah, ini kan lubang-lubang. Lubang-lubang ini memudahkan lobster indukan kalau dia mau berdiri itu dia bisa. Dia berdiri begini itu bisa karena kakinya atau capitnya itu bisa nyangkut-nyangkut di sini. Cuman kalau pakai seperti ini itu harus ada tutupnya. Harus ada tutupnya seperti ini, dan ada lubang untuk kita ngasih pakan dan juga ngasih gerujukan air. Kalau ngasih pakannya kan setiap hari. Nah, gerujukan airnya itu sama seperti waktu di box itu ya, 2 hari atau 3 hari sekali gitu dikasih gerujukan air yang dari selang langsung. Gerujukannya itu langsung dari air gitu, maksudnya langsung dari selang. Itu antara 5 detik sampai maksimal itu ya 30 detik lah, setengah menit gitu. Itu satu tempat kayak gini. Nah, kalau seperti ini tidak perlu dikasih rumah-rumahan kayak tadi, karap-karapan tadi tidak perlu. Tapi kalau mau dikasih juga sebenarnya nggak apa-apa kalau memang wakulnya ini besar, lebih besar dari ini nggak apa-apa. Tapi kalau cuma segini nggak perlu, kan sudah ditutup pakai ini kan dia sudah gelap. Terus apa itu ya? Setiap sebelum digerujuki air itu tadi, yang 2 sampai 3 hari sekali itu tadi, itu dicek dulu, dibuka. Ini kan setiap harinya kan ditutup kayak gini. Kalau ngasih pakan kan cuma lewat gini. Terus jangan lupa dikasih pemberat juga, dikasih pemberat kayak gini ya, supaya tidak diangkat sama si lobsternya dari dalam. Soalnya kalau tanpa pemberat, kalau ini kan bahan pelapon PVC ini kan ringan, dia diangkat dari dalam. Kalau lobsternya besar bisa, tapi kalau dikasih pemberat itu enggak bisa itu. Terus jangan lupa juga kalau pas sebelum ngasih gerujukan air 2 atau 3 hari sekali tadi, itu dicek, dibuka dulu, dilihat apakah telurnya itu ada yang rontok apa tidak gitu.
Kalau kelihatan ada yang rontok, misalkan cuma satu aja enggak apa-apa dibiarin. Tapi kalau kelihatan agak banyak yang rontok, itu harus lobsternya diangkat dulu. Nah, telur atau sisa pakan yang telur yang rontok atau sisa pakan yang mungkin tidak termakan itu diketek kayak gini, dibuang dulu baru dikembalikan lagi. Tapi megang lobsternya ya yang hati-hati, jangan sampai lobsternya berontak-berontak. Begitu teman-teman caranya kalau memperlakukan lobster indukan yang bertelur pakai media seperti ini. 2 hari sekali dikasih gerujukan air 5 detik, maksimal itu 30 detik. Terus dicek juga apakah ada telurnya yang rontok atau tidak. Terus pastikan si lobster itu bisa berdiri supaya dia bisa mengipas-ngipaskan kaki renang yang ditempeli lobster itu, supaya si telurnya itu dapat asupan oksigen dari kegiatannya si indukan yang mengipas-ngipaskan itu. Terus jangan lupa juga ketinggian air jangan terlalu tinggi, soalnya yaitu tadi lobster itu kegiatannya di dasar, dan di dasar itu kadar oksigen itu tidak terlalu besar. Nah, ini ada beberapa indukan saya yang bertelur. Ini ya ada berapa ini, sekitar 15 mungkin, karena ada banyak juga yang sudah laku diambil sama para pemula-pemula yang ada di daerah sini. Sebenarnya saya ingin ngasih atau menunjukkan caranya yang untuk membersihkan apabila ada telur yang rontok tadi, tapi karena barusan tak cek satu persatu tidak ada yang stres, tidak ada yang rontok-rontok telurnya, ya nggak bisa. Cuman yang intinya itu cuman nih, kalau mau membersihkan itu cetingnya ini tuh diangkat ke atas supaya lobsternya lebih tidak berontak. Soalnya karakternya lobster itu bila di dalam air dia agresif, tapi kalau di darat gini dia agak jinak gitu. Nah, terus baru lobsternya ini dipegang pelan-pelan kayak gini. Terus setelah itu si wadahnya diambil untuk dibersihkan. Nah, kayak gini, ini telurnya sudah hampir menetas, ini sudah muncul kaki-kakinya buraya. Nah, seperti itu teman-teman kalau memperlakukan lobster yang sedang gendong telur. Kalau mau membersihkan telurnya, barangkali ada yang rontok, itu ya harus diangkat dulu lobsternya, ditaruh di darat supaya lobsternya tidak berontak-berontak, supaya tidak lebih banyak lagi telur yang rontok. Dan ada lagi yang tidak boleh dilakukan atau tidak saya sarankan gitu loh, itu mengkarantina lobster yang gendong telur itu pakai kaleng cat yang seperti ini, yang kecilnya segini itu tidak. Kalau mungkin diameternya itu 2 kali lipatnya ini, yang kaleng cat itu 25 kiloan itu atau 20 kilo itu kan diameternya ini kan lebih luas, itu tidak apa-apa, tapi airnya jangan terlalu tinggi gitu aja. Terus kenapa ini tidak saya sarankan atau tidak saya perbolehkan untuk mengkarantina lobster yang bertelur pakai ini, itu soalnya sangat sempit. Dia si lobsternya itu tidak bisa berdiri, ini kan terlalu tegak ini, terus dia terlalu sempit, itu tidak bisa berdiri. Terus juga lobster yang gendong telur kan paling tidak itu ukurannya 4 in lah, atau kurang sedikit itu sudah bisa gendong telur. Itu kan terlalu sempit kalau di sini. Kalaupun dia kan tidak bisa dikasih rumah-rumahan, 4 in kan terlalu gini. Kalaupun bisa dikasih rumah kan dia tidak punya ruang untuk bergerak gitu loh. Kalaupun tidak dikasih rumah bisa ditutup, katakanlah seperti itu. Nah, dia itu kalau di situ tidak dikasih rumah-rumahan, walaupun bisa ditutup, dia nggak bisa berdiri seperti yang saya katakan tadi. Untuk melakukan kegiatannya dia ngipas-ngipaskan telurnya itu tidak bisa, soalnya ini terlalu tegak dan juga terlalu sempit. Soalnya kenapa seperti itu, dulu saya pernah mengalami pakai
seperti ini di awal-awal itu karena terlalu banyak indukan saya yang bertelur tidak kebagian tempat, itu saya kasih kaleng cat seperti ini, itu hampir 90% telurnya rontok semua yang di kaleng cat itu. Ya, asumsi saya atau analisa saya kenapa seperti itu ya karena lobsternya stres, tempatnya terlalu kecil, terus dia tidak bisa mengipas-ngipaskan kaki renangnya untuk mengasih asupan oksigen kepada telurnya. Akhirnya dia stres, telurnya pada dirontokkan semua. Oke teman-teman, sobat-sobat Yobiyoshi semuanya, dari uraian saya yang lumayan panjang tadi, bisa kita simpulkan atau bisa kita tarik garis lurusnya bahwasanya lobster air tawar yang sedang gendong telur itu membutuhkan media atau apalah yang itu kewajiban kita sebagai pembudidaya, di mana media itu memudahkan aktivitas alaminya si lobster dalam dia merawat telurnya gitu loh. Seperti yang saya katakan tadi, dia butuh memberi asupan oksigen kepada telurnya dengan cara mengipas-ngipaskan. Jadi dia perlu media yang memungkinkan dia untuk bisa berdiri. Kalau di box kaca itu kan dia bisa berdiri di sudut. Terus kalau di media ceting tadi dia bisa berdiri di mana saja, soalnya kan cetingnya tadi kan lubang-lubang, jadi kakinya dia atau capitnya dia bisa naik terus bisa nyangkut di situ supaya dia bisa mengipas-ngipaskan telurnya yang berada di kaki-kaki renangnya itu. Oke, seperti itu dulu, seperti itu saja penjelasan saya tentang pertanyaan saudara kita yang tadi, dimana lobsternya sudah bertelur tapi warna telurnya beda. Itu memang wajar dan memang itu alami, cuma yaitu tadi untuk meminimalisir lobsternya stres atau telurnya itu mati, telurnya itu kopong, yaitu tadi usahakan media yang kita gunakan memudahkan si induk untuk melakukan kegiatannya indukan itu, memberi asupan oksigen kepada telurnya. Oke, saya kira seperti itu saja. Terima kasih yang sudah nyimak video ini. Terima kasih juga buat yang baru mampir di channel saya ini. Bila mungkin video ini dibutuhkan oleh teman atau saudara atau siapa saja yang Anda kenal, silahkan share. Bila mungkin kurang jelas, masih ada pertanyaan, silahkan tulis juga di kolom komentar. Dan bila mungkin berkenan, silahkan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum